Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lensa cekung dan lensa cembung. Materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang itu. Ya, materi ini juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor 1, sebuah benda diletakkan 3 cm di depan lensa konvergen dengan jarak fokus 15 cm. Sifat bayangan benda adalah, kita tahu lensa konvergen itu adalah lensa yang mengumpulkan sinar atau disebut juga lensa cembung. Ya. Jarak fokusnya adalah 15 cm. Kita tahu, sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu, bahwa jarak fokus lensa cembung atau lensa konvergen itu bernilai positif. Ya, 15 cm. Maka kita bisa menentukan sifat bayangan ya, ini dengan melihat nilai jarak bayangannya juga pembesarannya ya. Dengan melihat nilai jarak bayangan terhadap lensa juga melihat pembesarannya ya. Pertama kita lihat dulu jarak bayangan. Kita terapkan persamaan dasar baik pada lensa atau pada cermin juga berlaku persamaan ini ya. Ini hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. Tentu saja tiga-tiganya terhadap lensa ya. Nah, jarak bendanya 30 ya, 30 cm, jarak bayangan Q, kemudian jarak fokusnya positif 15. Maka seperti sama dengan 15 kurang 1/30. Ini sama dengan 2 kurang 1/30 sama dengan 1/30. Maka jarak bayangannya adalah positif 30 cm. Nah, positif 30 cm, tanda positif ya, ini positif menunjukkan bahwa bayangan ini nyata. Ya, dan kalau nyata pasti terbalik dalam kasus ini ya. Jadi bayangannya nyata terbalik. Maka D dan E sudah pasti salah ya. Nyata terbalik. Kemudian sebenarnya ya, berdasarkan konsep yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita sudah bisa memprediksi juga nih bagaimana bayangannya. Ini jarak fokusnya 15, maka ya titik pusat kelengkungannya kan 2 kali jarak fokusnya ya, berarti 30 cm. Nah, benda ini terletak di 30 cm, jadi terletak di titik pusat kelengkungan. Kalau benda terletak di titik pusat kelengkungan, maka bayangannya ya itu ya juga berada di titik pusat kelengkungan. Ya, artinya bayangannya itu sama besar dengan bendanya. Ya, sama besar dengan bendanya. Jadi yang benar adalah nyata terbalik dan sama besar A. Bisa juga kita tunjukkan itu dengan melihat pembesarannya. Kalau kita cari pembesaran bayangannya, itu kan tinggi bayangan per tinggi benda atau negatif jarak bayangan per jarak benda ya. Jarak bayangannya 30, jarak bendanya juga 30. Jadi 1 ya, negatif ini menunjukkan dia nyata, dan kalau nyata pasti terbalik, dan 1 ini berarti bayangannya sama besar terhadap bendanya. Ya. Nomor berikutnya, sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 4 cm. Jika bayangan yang terbentuk adalah nyata dengan pembesaran 8 kali, letak benda di depan lensa adalah, ini juga lensa konvergen, lensa cembung ya, jarak fokusnya bernilai positif 4 cm ya. Kita mau mencari letak benda di depan lensa. Jadi yang kita mau cari adalah jarak benda ya, jarak benda, yaitu adalah P ya. Nah, kita bisa mulai dari persamaan pembesaran, kemudian pembesarannya 8 kali dan nyata. Maka negatif ya, kalau nyata itu kita beri tanda negatif. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Negatif 8 ya, 8 kali. Negatif Q per P ya, maka dari sini kita dapatkan hubungan Q dan P adalah Q sama dengan 8 kali P. Negatifnya saling menghilangkan ya. Q sama dengan 8 kali P. Maka kita kembalikan ke persamaan dasar tadi, yang kita mau cari adalah P.
karena yang kita mau cari adalah P, maka Q ini yang kita ganti ya. Jadi per P tambah Q-nya kita ganti sama dengan 8 kali P, karena kita mau mencari P ya. Kalau kita mau mencari Q, maka P-nya yang kita ganti. Karena kita mau mencari P, maka Q-nya kita ganti 8 kali P ya. Sama dengan +4 ya, jarak fokusnya. Maka ini menjadi ya, ini kalau kita ya samakan penyebutnya ya. Ini menjadi 8 tambah 1 per 8P. Ya kan, dengan P kali 8P adalah 8P kuadrat. Kemudian P tambah 8P ya adalah 9P. Nah, P di atas dan P di bawah yang kuadrat saling membagi, maka tinggal 8 tambah 1 9 per 8P saja. P-nya di atas jadi hilang, P kuadrat di sini tinggal P saja ya. Sama dengan seperempat. Maka ini menjadi ya 9 per 8P sama dengan seperempat ya. Ini kalau kita bagi 4, ini tinggal 2P. Kalau kita bagi 4, ini 1 ya. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan 9 per 2 atau 4,5 cm. Inilah jarak benda di depan lensa. 4,5 cm. Baik, kemudian ini soal terakhir ya. Soal ini lumayan sulit. Kita lihat soalnya. Sebuah lensa konvergen tipis diletakkan di suatu benda dan layar yang posisinya tetap. Jadi benda dan layar ya. Jarak benda dengan layar, bayangkan ya, jarak benda dengan layar itu posisinya tetap. Jadi lensa disimpan di antara benda dan layar tersebut. Lensa berada di tengah-tengah antara benda dan layar, di mana jarak benda dan layar ini tetap. Ada dua posisi lensa yang akan menghasilkan bayangan tajam ya pada layar. Posisi pertama, lensa memberikan ukuran tinggi bayangan ya, H aksen adalah 4,0 mm, dan posisi kedua lensa memberikan jarak bayangan 9,0 mm. Ukuran atau tinggi benda adalah, nah jadi jarak benda dengan layar itu tetap. Nah, lensa yang di tengah ini yang kita geser-geser ya. Di posisi pertama ternyata menghasilkan bayangan dengan tinggi 4 mm. Lensa di posisi kedua menghasilkan bayangan dengan tinggi 9 mm. Nah, tinggi bendanya berapa? Itu yang kita mau cari. Oke. Awas di sini ya, ini poin penting sekali bahwa jarak benda dengan layar itu sama. Ya, jarak benda dengan layar itu sama. Artinya, ya, jarak benda tambah jarak bayangan di keadaan satu atau di posisi lensa pertama sama dengan jarak benda tambah jarak bayangan pada posisi lensa yang kedua. Itu sama. Kenapa? Karena jadi P1 tambah Q1 sama dengan P2 tambah Q2. Kenapa? Karena jarak benda dan jarak layar itu sama. Ya, bisa dibayangkan ya. Oke. Maka di sini kita mau mencari H ya. Kita bisa mulai dari persamaan dasar ini tadi. Ya, kemudian ini menjadi ya, kalau saya cari C per Q, maka ini per F kurang per P, atau P kurang F per F kali P ya, kalau kita samakan penyebutnya. Maka Q kita dapatkan FP per P kurang F. Ini persamaan jarak bayangan. Nah, kemudian ya, kita ini mau menentukan tinggi bayangan, tapi kita hanya punya informasi, kita mau mencari tinggi benda, tapi kita hanya punya informasi tinggi bayangan. Maka kita menggunakan informasi tinggi bayangan itu ya. Oke, kalau kita mau mencari tinggi bayangan, maksudnya kalau kita mau menggunakan tinggi bayangan, kita menggunakan rumus pembesaran karena di situ ada tinggi bayangan ya. Nah, lensa di posisi 1, maka pembesarannya M1 H1 aksen per H. H ini tinggi benda karena dia tetap ya, maka kita tidak perlu beri indeks ya. Tinggi bayangan ini tinggi benda ya. Tinggi benda itu tetap, maka tidak perlu kita beri indeks, dan ini yang kita mau cari ya. Nah, ini tinggi bayangan di posisi lensa yang pertama atau sama dengan negatif Q1 per P1 ya. Ini persamaan pembesaran. Nah, maka Q-nya ini kalau Q1 ya, maka F1 P1 per P1 kurang F1 ya. Ini Q1-nya kita ganti. Nah, P1-nya saling membagi, maka kita dapatkan negatif F per P1 kurang F1. Maka ya, ini H1 aksen ini adalah 4 ya. H1 aksen ini adalah 4 nih ya.
Satu aksen adalah 4. Nah, kemudian ya, ini per H. Ya, H satu aksen per H ya. Kurang ya gini. Maka ini menjadi 4 P1 kurang 4F sama dengan negatif HF ya kan? Ini kan dari sini kita dapatkan persamaan ini. Maka kita dapatkan P1 sama dengan ya PF kurang HF, sorry 4F kurang HF per 4 ya kan, kalau kita cari P1 nih dari persamaan ini ya. Nah jadi gini, kita dari persamaan ini, persamaan dasar ini kita masukkan ke persamaan pembesaran dan kita dapatkan hubungan ini. Jadi ya ini P1-nya kita sudah dapat nih ya, jarak benda pada posisi lensa di posisi pertama ya. Dan di sini ada HH yang kita mau cari ya. Jadi kita nyatakan ya persamaan yang di dalamnya itu nilainya tetap. Ini fokus ke jarak fokus kan tetap ya. Kemudian tinggi bayangan juga, tinggi benda juga tetap, dan ini yang kita mau cari. Jadi kita nyatakan persamaan sebagai ini supaya nanti bisa diselesaikan ya. Oke, kemudian ini jarak benda. Sekarang kita mencari jarak bayangan. Ya, kita kembali lagi ke persamaan pembesaran tadi ya. Nah, maka ini pembesarannya tadi 4 ya per H. Ya, sama dengan negatif P1-nya kita masukkan ini, P1-nya ya. Nah, sehingga kita dapatkan Q1 sama dengan ya ini 4-nya saling membagi 4-nya. Maka menjadi negatif 4F kurang HF per H. Ya, 4-nya saling membagi nih. Kita cari Q1 sama negatif 4F HF per H. Nah, ini persamaan P1, ini persamaan Q1 yang di dalamnya sudah konstanta ya. H ini yang kita mau cari, nilainya tetap, jarak fokus juga tetap. Oke, ini sudah. Jadi kita sudah dapatkan P1 dan Q1 ya. Ini untuk lensa di posisi pertama. Berikutnya adalah lensa di posisi kedua, dan yang kita mau cari juga P2 dan Q2. Nanti terakhir baru kita gabung ya. Nah, untuk posisi 2 persamaan pembesarannya seperti ini dan tinggi bayangannya tadi adalah 9 ya. Oke, ini persamaannya atau negatif Q2 per P2 ya. Nah, tadi Q2 ya, tadi Q kan FP per P kurang F ya. Kalau Q2 berarti FP2 per P2 kurang F karena jarak fokus tetap ya, tidak perlu kita beri indeks. Nah, P2 yang saling membagi ini caranya sama kok dengan posisi pertama tadi ya. Kita mau mencari P2 dan Q2. Nah, ini tadi masih mirip, ini masih mirip ya. P2-nya saling membagi, maka F per P2 kurang F. Nah, pembesarannya ini 9 ya, 9 per H ya. Sorry, bukan pembesaran ya. Tinggi bayangan ya, tinggi bayangannya adalah 9 per H kurang F per P2 kurang F. Ini sama dengan 9 P2 kurang 9 F sama dengan negatif HF. Ini persis sama nih dengan posisi pertama tadi caranya ya. Oke, maka kita dapatkan P2-nya 9F kurang HF per 9. Nah, ini sudah konstanta nilainya ya. Oke, berikutnya kita mencari Q2 ya. Q2 ya, kita kembali ke persamaan pembesaran lagi di atas. Kemudian kita masukkan P2-nya, ini P2-nya. Ya. Ini P2-nya kita ganti ya. 9-nya saling membagi, maka Q2 sama dengan negatif 9F per HF. 9F per H, 9F kurang HF per H. Negatif ya. Oke. Sekali lagi ini caranya sama dengan posisi 1 tadi ya. Kita mau mencari P1, tadi P1 Q1, ini P2 Q2. Dan di dalamnya sudah tetapan semua ya. Nah, ini baru kita bisa selesaikan nih. Oke, jadi kita sudah dapatkan P1 dan Q1, P2 dan Q2. Jarak benda dan jarak bayangan lensa di posisi pertama, jarak benda dan jarak bayangan lensa di posisi kedua. Dan isinya sudah tetapan ya. Oke. Nah, tadi disampaikan di awal ya bahwa jarak antar benda dengan layar kan tetap ya. Maka kalau jarak benda dengan layar tetap ya, maka jarak benda dengan jarak bayangan di posisi lensa 1 dan 2 itu sama. Dijumlahkan sama ya. Di jarak benda tambah jarak bayangan di lensa 1 sama di posisi 1 sama dengan jarak benda dan jarak bayangan lensa di posisi 2. Kenapa? Karena jarak benda dan layar itu sama. Layar ini kan letak bayangannya kan di layar ya. Nah, maka D1 sama dengan D2.
Jadi jarak benda tambah jarak bayangan sama dengan jarak benda dan jarak bayangan, ini posisi 1, lensa di posisi 1, lensa di posisi 2. Karena jarak benda dan layar itu bayangannya ya di situ, itu sama, tetap. Maka berlaku seperti ini. Ini sebenarnya kalau digambarkan lebih jelas nih ya. Nah, kita masukkan P1, kita masukkan Q1, masukkan P2, masukkan Q2 ya. Sehingga ya ini yang sama penyebutnya kita gabung ya, ini yang konstanta yang bilangan ya. 4 ini 9 kita bawa ke sini. Yang H kita kumpulkan di ruas, jadi yang penyebutnya H kita kumpulkan di ruas kanan, yang selainnya di ruas kiri. Nah, maka ini kan masing-masing ada F nih. Persamaan ini kalau kita bagi F pada persamaan ini, maka F-nya semua hilang ya, tinggal seperti ini. Ya. Nah, maka ya jadi sekali lagi persamaan ini kita nyatakan harus dalam konstanta semua ya supaya bisa diselesaikan. Nah, ini konstanta semua, ini ada F ya. F-nya kita bagi, persamaan ini kita bagi F, maka hasilnya ini. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya ya, yang di ruas kiri ini jadi 36 ya. Maka kalau kita samakan penyebutnya ini jadi 36 jadi 9H ya, ini jadi 36, ini jadi 4H ya. Oke, ini kita samakan penyebutnya nih ya. Berikutnya ini juga kita samakan penyebutnya, ini sudah sama nih, sudah sama ya, langsung saja ya. Ini hanya negatif H kurang negatif H jadi hilang ya, jadi 0. Kemudian 4 kurang 9 adalah negatif 5 per H. Nah, ini juga 36-nya bisa saling menghilangkan 0 ya. Negatif 9 tambah 4 adalah negatif 5 ya, negatif 5H per 36. Negatif 5-nya saling menghilangkan, maka H kuadrat sama dengan 36 ya. Maka H sama dengan 6, akar kuadrat dari 36 ya, 6 cm ya. Sorry, 6 mm ya, karena tadi tinggi bayangan dalam satuan milimeter, baik di posisi 1 atau di posisi 2 tadi ya, milimeter. Maka ini juga milimeter.